Pintu rumah kayu jati di pinggir kota Yogyakarta terbuka lebar dengan suara berderit yang sudah tak asing lagi. Aku, Ayu, memegang tangan Maya dengan erat sambil tersenyum penuh keyakinan. "Ini pacarku, Ibu Kak Siti," kataku tegas, suaraku sedikit bergetar tapi penuh tekad. Kakak tiriku, Siti, yang baru saja selesai sholat maghrib, langsung berdiri dari kursi rotan di ruang tamu. Matanya membelalak, kerudungnya sedikit miring karena gerakan cepat. "Apa katamu, Ayu? Pacar perempuan? Kamu gila ya?" bentaknya, suaranya menggema sampai ke dapur di mana ibu sedang menyiapkan teh. Maya menunduk, tangannya dingin di genggamanku, tapi aku tidak melepaskan. Ruangan yang tadinya hangat dengan aroma masakan gudeg langsung terasa dingin. Siti melangkah mendekat, jari telunjuknya menuding ke arah kami. "Ini rumah yang penuh ajaran agama, Ayu. Bapak almarhum selalu bilang perempuan itu untuk laki-laki, bukan sesama jenis. Kamu mau bawa dosa besar ke sini?" Aku merasakan dada sesak, tapi sudah terlambat mundur. Selama berbulan-bulan aku sembunyikan hubungan ini, bertemu Maya di kampus atau kai kecil di Malioboro, tapi hari ini aku memutuskan cukup. "Kak, ini bukan dosa. Ini cinta. Allah menciptakan hati kami begini, kenapa harus dibenci?" jawabku, suaraku naik sedikit. Ibu muncul dari dapur, tangannya masih memegang nampan, wajahnya pucat. "Ayu anakku, apa yang kamu lakukan?" bisiknya. Siti tidak berhenti. "Kamu lihat sendiri, Bu. Ini pengaruh kota besar, kampus itu penuh pemikiran barat. Kami keluarga Jawa yang taat, adatnya jelas, pernikahan harus laki-laki dan perempuan. Kalau tetangga tahu, gimana? Malu kita semua." Maya mencoba bicara pelan, "Kak Siti, saya hormat keluarga ini, tapi saya mencintai Ayu dengan tulus." Siti tertawa sinis. "Tulus? Ini namanya sesat. Kamu bawa dia ke sini, Ayu, berarti kamu tantang aku sebagai kakak. Aku yang urus rumah sejak bapak meninggal, aku yang jaga ibu, dan sekarang kamu rusak semuanya dengan ini." Aku merasa darah naik ke kepala. Selama ini Siti selalu jadi teladan, sholat 5 waktu, mengaji setiap malam, tapi hari ini aku tidak bisa diam. "Kak, kamu bicara seolah aku penjahat. Aku tetap sholat, aku tetap hormat agama, tapi hati ini tidak bisa bohong. Kenapa cinta kami harus dihakimi begini?" Ruangan semakin panas, suara kami saling tumpang tindih. Ibu meletakkan nampan dengan tangan gemetar, tehnya tumpah sedikit. Sudah kita bicara baik-baik," katanya, tapi Siti sudah tidak bisa ditahan. Dia melangkah lebih dekat, suaranya semakin keras. "Baik-baik. Ini bukan urusan kecil, Bu. Ini soal akhirat. Ayu, kamu mau masuk neraka karena ini. Bapak pasti kecewa kalau lihat dari sana." Aku mundur selangkah, tapi tangan Maya tetap menggenggamku erat. Malam itu baru saja dimulai, dan aku tahu pertengkaran ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Siti terus bicara tentang norma masyarakat, tentang bagaimana keluarga kami selalu jadi contoh di kampung, tentang bagaimana perempuan harus menjaga kehormatan. Aku mendengar semua itu, tapi di dalam dada, ada suara kecil yang bertanya, apakah benar Tuhan menciptakan aku untuk menderita seperti ini? Maya diam saja, matanya basah, tapi dia tidak lari. Itu yang membuatku semakin yakin. Kami duduk di soa, Siti berdiri menjulang, ibu di antara kami seperti jembatan yang rapuh. Suara An-Isya dari masjid sebelah rumah terdengar samar, tapi malam ini sholat terasa jauh sekali. Pertengkaran berlanjut hampir 1 jam, kata-kata tajam saling lempar, tapi tidak ada yang mundur. Aku merasa lelah, tapi juga lega karena akhirnya jujur. Namun, aku belum tahu bahwa malam ini akan mengubah segalanya selamanya.
Siti menggebrak meja kayu dengan keras, suaranya mengguncang seluruh ruangan. Cukup, Ayu. Kamu tidak boleh bawa dia ke sini lagi, teriaknya. Tanganku yang sedang memegang gelas teh langsung tersentak, meja bergoyang hebat. Tiba-tiba, tumpukan map coklat tua yang selama ini tersimpan di rak atas meja jatuh berhamburan ke lantai. Kertas-kertas kuning tua beterbangan seperti daun kering. Semua orang langsung diam. Siti membeku, tangannya masih terangkat. Ibu menutup mulut dengan kedua tangan. Aku dan Maya saling pandang, napas kami tertahan. Salah satu amplop putih yang sudah agak robek terbuka, isinya surat tulisan tangan Bapak dan sebuah surat lagi dari Ibu. Siti membungkuk perlahan, mengambil salah satu lembar. Matanya membaca cepat, lalu wajahnya memucat total. Ini surat wasiat Bapak, bisiknya, suaranya hampir hilang. Aku ikut mengambil satu lembar. Tulisan Bapak yang rapi, anak-anakku, warisan ini bukan hanya harta, tapi juga tanggung jawab menjaga keluarga dengan hati yang tulus. Kalau ada yang merasa tertekan karena pilihan hidupnya, ingatlah, Allah lebih tahu isi hati. Tapi yang membuat semua orang membeku adalah surat lain, amplop pink pucat yang ternyata dari Ibu, ditulis tahun lalu saat Bapak sakit. Aku pernah mencintai seorang perempuan dulu, sebelum menikah dengan ayah kalian. Aku tekan perasaan itu demi adat dan agama, demi keluarga. Sekarang aku menyesal, karena setiap malam aku bertanya, apakah aku hidup benar atau hanya takut. Ruangan sunyi senyap. Hanya suara jam dinding yang berdetak. Siti menatap Ibu dengan mata berkaca-kaca. Bu, ini benar dari Ibu. Ibu mengangguk pelan, air matanya jatuh ke lantai. Iya, Nak. Aku tidak pernah cerita karena malu. Aku pikir dengan menikah dan punya kalian, semuanya akan hilang. Tapi ternyata tidak. Aku tidak mau Ayu menjalani hidup seperti aku. Maya memegang tanganku lebih erat. Aku merasa dunia berputar. Selama ini aku pikir hanya aku yang bermasalah, ternyata Ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Siti duduk perlahan di kursi, tangannya gemetar memegang surat. Kenapa Ibu tidak pernah bilang? Kami selalu dengar ceramah dari Ibu tentang dosa besar ini. Ibu menjawab pelan, karena aku takut kalian menilai aku. Aku tetap taat sholat, tetap jaga adat, tapi hati ini tidak pernah tenang. Aku merasa ada beban besar yang tiba-tiba terangkat, tapi juga ada luka baru. Siti diam lama, matanya menatap lantai yang penuh kertas. Jadi selama ini aku yang paling keras, padahal Ibu sendiri, suaranya pecah. Kami semua duduk di lantai, mengumpulkan kertas satu persatu. Tidak ada lagi teriakan. Hanya napas berat dan air mata yang sesekali jatuh. Maya menyentuh bahuku pelan, Ayu, kita pulang saja dulu ya, tapi aku menggeleng. Malam itu kami tidak bicara lagi tentang pacar perempuan. Kami hanya membaca surat-surat itu berulang kali. Warisan tanah di desa, rumah ini, dan rahasia yang selama ini terkubur. Siti akhirnya berdiri, suaranya lemah. Besok kita bicara lagi. Sekarang aku butuh waktu. Ibu memelukku sebentar, bisiknya, makan Ibu, Nak. Aku mengangguk, tapi di dalam hati, badai baru saja dimulai. Surat-surat itu bukan hanya kertas, tapi cermin yang memaksa kami semua melihat diri sendiri. Malam semakin larut, an subuh terdengar samar, tapi tak seorang pun bangun untuk sholat malam itu. Kami semua terpaku dalam diam yang lebih berat daripada teriakan. Pagi harinya, sinar matahari masuk melalui jendela kaca patri, menerangi ruang tamu yang masih berantakan. Aku bangun dengan kepala pusing. Maya sudah pulang semalam dengan ojek online setelah janji akan telepon nanti. Ibu duduk di teras belakang, memegang secangkir kopi hitam, matanya bengkak. Aku mendekat pelan. Buj, panggilku.
Ibu menoleh, senyumnya lemah. Duduk sini, Ayu. Kami diam lama, hanya suara burung gereja di pohon mangga. Akhirnya ibu bicara, surat itu aku tulis saat bapak sakit parah. Aku takut dia pergi tanpa tahu aku pernah berbohong pada diri sendiri. Aku merasa tenggorokan kering. Bu, kenapa ibu tekan perasaan itu? Kenapa tidak hidup sesuai hati? Ibu menghela napas panjang. Karena aman dulu beda, nak. Keluarga besar kami di desa, kalau tahu anak perempuan suka sesama perempuan, bisa diusir. Agama juga bilang haram. Aku pilih jalan aman, menikah, punya anak. Tapi setiap malam aku sholat, aku minta ampun, tapi juga minta kekuatan untuk melupakan. Sekarang aku lihat kamu, aku takut kamu menyesal seperti aku. Aku memeluk lututku. Di kepala aku ulang-ulang ayat-ayat yang sering kudengar di pengajian, tentang laki-laki dan perempuan, tentang dosa besar. Tapi hati ini bilang lain. Bu, aku masih sholat, aku masih percaya Allah Maha Pengasih. Kenapa cinta kami dianggap salah? Ibu mengusap air mata. Aku tidak tahu, nak. Siti lebih taat, dia hal banyak hadis. Mungkin dia benar, tapi aku juga tahu sakitnya menekan hati. Sore harinya Siti pulang dari mengajar ngaji di masjid. Wajahnya tegang. Ayu, kita bicara di kamar ibu. Kami bertiga duduk di karpet sajadah. Siti membuka Al-Quran kecilnya. Aku tidak benci kamu, Ayu. Tapi ini untuk kebaikanmu. Rasulullah SAW pernah bilang perbuatan kaum Nabi Lut adalah kutukan. Kamu mau seperti itu? Aku merasa dada sesak. Kak, aku baca juga. Tapi banyak ulama sekarang bilang konteksnya beda. Aku tidak mau menyakiti siapapun. Aku hanya ingin dicintai dan mencintai. Siti menggeleng. Itu pemikiran liberal. Keluarga kita bukan begitu. Warisan bapak ada syaratnya, anak-anak harus menjaga nama baik. Ibu diam saja, tangannya memilin ujung kerudung. Malam itu aku sendirian di kamar, berwudhu, sholat isya dengan air mata. Aku sujud lama, bisik, ya Allah, kalau ini salah, beri aku tanda. Kalau ini benar, beri aku kekuatan. Tapi tidak ada jawaban langsung. Hanya ketenangan aneh yang membuatku semakin bingung. Maya telepon malam hari, suaranya lembut. Ayu, aku di sini untukmu. Kita hadapi bersama. Aku tersenyum di telepon, tapi hati tetap berat. Konflik dalam diri semakin kuat, antara ajaran yang kudengar sejak kecil dan perasaan yang tidak bisa kuhapus. Hari ketiga, keluarga besar datang. Paman dari desa, bibi yang tinggal di Solo, semua duduk melingkar di ruang tamu. Surat warisan sudah dibaca ulang. Siti yang memimpin pembicaraan. Kita harus putuskan ini sekarang. Ayu bilang dia mencintai perempuan. Bagaimana menurut agama dan adat? Paman mengangguk serius. Ini memalukan. Tetangga sudah mulai bertanya kenapa Ayu tidak mau dikenalkan dengan anak teman. Aku duduk di tengah, tangan dingin. Paman, ini bukan pilihan. Ini siapa aku. Bibi menimpali, dulu di desa kami, ada yang seperti ini, keluarganya mengasingkan. Akhirnya dia sadar dan menikah. Kamu bisa begitu juga, Ayu. Siti membaca ayat dari Al-Quran dengan suara lantang. Lihat, ini jelas. Tapi aku juga tidak mau Ayu menderita. Kita cari jalan tengah. Ibu akhirnya bicara, suaranya pelan tapi tegas. Aku pernah menekan perasaan sama. Hasilnya, aku hidup dengan penyesalan. Apakah kita mau Ayu seperti itu? Debat semakin panas. Siti bilang, Bu, itu masa lalu. Sekarang kita bisa perbaiki dengan doa dan nasihat. Aku bangkit.
Kak, doa aku lakukan setiap hari. Tapi cinta ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan dengan doa saja. Suara-suara naik turun, paman bilang warisan bisa ditahan kalau nama baik tercemar, bibi bilang masyarakat tidak akan terima. Maya tidak hadir, tapi aku merasa dia di sampingku. Malam itu debat berlangsung sampai larut, tidak ada yang menang. Semua punya alasan yang masuk akal. Aku melihat Siti menangis diam-diam setelah perdebatan. Ibu memelukku lama. Kamu kuat, nak. Tapi di dalam, aku mulai merasa lelah memperjuangkan diri sendiri di antara orang-orang yang aku sayangi. Puncaknya datang saat Siti mengatakan, kalau kamu tetap dengan Maya, warisan tanah desa untukmu akan ditahan sampai kamu menikah dengan laki-laki. Aku terpaku. Kak, itu hakku dari bapak. Siti menggeleng, matanya merah. Bukan hanya hak, tapi tanggung jawab. Aku lakukan ini karena sayang kamu. Aku menangis, tapi tetap tegas. Kalau begitu, aku pilih Maya. Aku tidak mau hidup bohong seperti ibu dulu. Ibu menangis pelan di sudut ruangan. Maya datang malam itu, kami peluk lama di teras. Aku ikut kamu kemanapun, katanya. Tapi keesokan harinya, Siti tidak bicara lagi denganku. Ibu masih memasak untukku, tapi tatapannya sedih. Aku mulai merasakan kehilangan yang nyata. Tetangga mulai bisik-bisik, teman kampus bertanya. Aku kehilangan bagian dari keluarga, tapi aku dapat kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Maya dan aku pindah ke apartemen kecil di kota. Malam pertama di sana, aku menangis di pelukannya. Aku bertanggung jawab atas pilihan ini, Maya. Meski sakit. Dia mengusap rambutku. Kita hadapi bersama. Bulan-bulan berlalu. Aku masih sholat, masih mengaji, tapi sekarang dengan hati yang lebih damai. Ibu kadang datang diam-diam ke apartemen, membawa makanan. Siti masih diam, tapi surat terakhirnya bilang, aku tetap berdoa untukmu. Aku terima kehilangan itu sebagai bagian dari hidup. Warisan tanah akhirnya diberikan setengah, tapi aku tidak menyesal. Maya dan aku membangun hidup kecil kami, saling dukung, saling hormat. Suatu sore, saat matahari terbenam di taman dekat rumah baru, aku peluk Maya erat, merasa bahagia yang tulus. Aku sudah menerima bahwa perjalanan ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang bertanggung jawab atas hati sendiri. Apakah benar mempertahankan nilai agama dan tradisi selalu tepat meskipun harus menyakiti anak sendiri, atau justru cinta sejati yang harus dikorbankan demi kedamaian keluarga?